bencana alam, perceraian, Dan rata-rata sudah terjadi. artis yang tertangkap narkoba. Oh. Nah, sekarang Mbak Mijan akan langsung berhadapan dengan Mas Farhat Abbas. Silakan Mbak Mijan. Silakan. Siap. Berbicara dengan Bang Farhat, ketika kita berbicara sisi negatifnya, Anda cukup googling, Anda cukup melihat track recordnya, jejak digitalnya. Jadi yang paling penting di dalam sebuah kehidupan, sejelek-jeleknya orang, seburuk-buruknya orang ada sisi yang positifnya. Kali ini saya akan melihat sisi positif dari seorang Bang Farhat. Jika dari auranya, mungkin buat Anda semua jarang yang tahu, Bang Farhat selalu bermasalah dengan orang yang memang punya masalah. Pertama. Yang kedua, sisi lain dari Bang Farhat, kalau membela klien, selalu dengan lahir batinnya. Sisi positif seorang Bang Farhat. Kemudian, satu hal yang paling menarik. Setiap hal yang menghebohkan, yang selalu diceletukan oleh Bang Farhat, ini sebetulnya kepedulian seorang Bang Farhat. Seperti itu, Bang Uya. Oke, dan sekarang kita akan menerima penelpon. Penelpon ini akan bertanya apapun, silakan Mbak Mijan untuk analisa. Oke. Oke, silakan. Penelpon sudah ada yang masuk? Oke, halo. 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 Ya, selamat siang. Siang, Kuya. Ya, dengan siapa nih? Ibu Rosita saya. Ibu Rosita di mana Bu Rosita? Saya di Condet, Jakarta. Oke, Bu Rosita mau nanya apa nih sama Mbak Mijan soal Om Farhat? Ya, saya kan suka banget ngikutin Twitternya Mbah Mijan ya. Saya Oke. tertarik banget karena Oke. prediksi-prediksi dia itu banyak yang benar gitu ya. Oke. Nah, kebetulan kita ada Farhat Abbas. Mbak Mijan bisa prediksi nggak kira-kira tahun ini dia bakalan berantem sama artis siapa lagi gitu? Karena Farhat itu kan berantem sama artis banyak ya. Itu salah satunya saya tidak mau berkata yang negatif karena takutnya nanti tahun ini Takut disomasi bermusuhan ya? dengan saya. Oh iya ya. Ya, Enggak, saya tapi yakin enggak. ibu yang lain juga pada pengen tahu. Oke. Atau mungkin Bu Rosita nggak mau tahu soal perkembangan kasus antara Bang Farhat dengan Vicky atau dengan Nikita Mirzani ke depannya bagaimana kali gitu ya? Iya, Ah, itu juga oke. boleh tuh. Oke, coba Oke, terima oke. kasih Bu Rosita. Nah, tapi Ya. Farhat ada rasa takut nggak sih sebenarnya? Nah coba silakan Mbak Mbak Mijan Mijan. kan bisa lihat tuh. Ya. Bang Farhat ya tidak ada rasa takut. Selama beliau merasa benar dengan siapapun kan ada. Dengan Hotman dilawannya, dengan Ahmad Dhani dilawannya mungkin karena menurut Bang Farhat benar. Tapi gini, ada pertanyaan menarik, Papi. Iya. Apakah ada kelanjutan dari kisah seorang Vicky atau Nikita Mirzani yang memang berhubungan dengan Bang Farhat? Ya, mungkin Nikita Mirzani juga tetap akan masuk di proses dan tetap akan ada panggilan dari pihak kepolisian. Kalau saya lihat, kalau saya analisa. Kemudian yang kedua soal Vicky justru bukan yang berhubungan langsung dengan Bang Farhat, tapi gimana ya Papi ya? Saya ngomongnya nggak enak soalnya. Nggak apa yang dilihat Bang Mijan aja. Jangan nggak enak-enakan. Tapi mau menikah loh Bang. Siapa yang mau nikah? Bang Farhat? Vicky mau menikah, kita ngomong no problem. Nggak apa-apa. Nggak masalah. Yang Mbak Mijan lihat aja. Oke, Diomongin aja Mbak. ngomongin aja. Ada satu masalah yang serius yang menyangkut Vicky pribadi tapi di luar oleh Bang Farhat. Bukan Di yang luar- soal pengeroyokan bukan? Bukan itu. Bukan yang itu malah. Bukan itu. Yang kasus pengeroyokan akan berlanjut nggak? Mungkin tapi itu nanti. Ada satu hal yang serius sekali sebenarnya ya. Gimana Papi? Ungkapkan aja. Apa Soalnya- yang Mbak Mijan lihat aja coba. Soalnya kan mau merit. Gimana ya? Akan ada apa? Jadi dia bingung saya. Dia akan berurusan dengan hukum yang sangat serius.
Siapa dia itu siapa? Om Farhad? Bukan sama Om Farhad. Tapi Vicky Prasetyo? Ya, Vicky Prasetyo. Dengan Farhad? Bukan. Tapi berhubungan dengan Bang Farhad. Oh, siapa nih? Jadi bukan langsung tapi berhubungan. Kliennya Bang Farhad? Ya. Ya. Vicky bakal Aduh, ini mana ya kameranya? Bang Vicky, ampun Bang Vicky. Bang Vicky ampun Bang. apa emang yang dilihat Bang Bijan apa? Serius Vicky kan mau sekali. nikah sebentar lagi nih. Serius sekali, Papi. Jadi serius sekali, benar-benar bisa masuk ini. Bisa masuk apa nih maksudnya? Bisa masuk penjara. Vicky-nya? Iya, Sebelum pernikahan, setelah pernikahan? mungkin setelah pernikahan tapi yang jelas ini sangat serius. Oh, gimana komentarnya Mas Farhad? Ya sebenarnya kalau saya prediksi sebelum pernikahan harus masuk. Karena buktinya jelas dan tidak aneh-aneh. Tapi nggak dikasih space waktu dulu Bang buat ya Ya saya enggak, itu kan bukan urusan saya, bukan Oh, iya, saya iya. nangkap, tapi itu kan kepolisian. yes. Bang Vicky ampun Bang. Jadi yang Mbak Mijan lihat ini bakal serius? Serius sekali. Vicky bakal masuk penjara? Serius sekali. Waduh, Serius sekali. ngeri juga ya. Aduh, tapi nggak apa-apa itu kan prediksi. Prediksi, Bang ya? Bijan. Ya, yang namanya analisa kan boleh benar, boleh salah. Kalau menurut Mbak Mijan setelah pernikahan? Harusnya setelah pernikahan. Kalau kan- keyakinan Bang Farhad? Kalau keyakinan saya sebelum pernikahan. Kenapa? Kenapa? Salah apa Vicky? Ada masalah dengan Mas Farhad kah? Oh enggak. Yang soal pengeroyokan itu kah atau apa? Kalau saya ngelihat kasus dia jual rumahnya orang ya dengan membuat surat kuasa palsu. Kemudian menerima hasil penjualan senilai 350 juta. Itu laporannya itu di Bogor. Ini serius? Serius kah? Serius sekali. Ada bukti jelas? Oh jelas sekali, gampang sekali itu. Oke. Gimana Mbak Mijan? Kira-kira bakal ada perdamaian atau mungkin selesai apa masih lewat hukum ini? Kayaknya sih bakal serius ya, bakal masuk Papi. Bakal masuk. Tidak ada satu perundingan apapun gitu istilahnya. Soal pernikahan Vicky ini apa yang Mbak Mijan lihat? Jadi bakal terjadi kan pernikahan tetap terjadi apa tidak? Dari awal saya mengatakan kalau terlepas dari alasan apakah itu gimmick atau tidak, tapi dari aura yang menunjukkan bahwa simbol asmara dari Vicky dengan Angel memang nggak sinkron. Artinya kalaupun menikah juga bisa patah lagi. Istilah kata begitu. Cinta itu selalu ada rumusan, ada aura yang berwarna merah muda sebagai simbol apakah kuat atau tidak. Kalau warna merah mudanya kuat, berarti tahan lama. Kalau enggak ya berarti Oke, jadi ini tidak tahan. kuat ya. Oke, menurut Mbak Mijan terakhir, Nikita Mirzani bakal masuk penjara atau tidak oleh Mas Farhad? Tidak, tapi akan sering dipanggil aja. Polisi? Ya. Seperti itukah kira-kira Mas Farhad? Saya nggak tahu ya, kan yang nentuin hakim tuh. Tapi kalau menurut saya, kalau dia lihat dia residivis dan selalu berulang-ulang kali ya, Nikita Mirzani masuk penjara. Masuk penjara. Apalagi Oke. saya sebagai korbannya gitu. Oke, kita akan lihat ke beberapa waktu ke depan. Terima kasih Mas Farhad, terima kasih Mbak Mijan. Terima Ya, kasih. yang terjadi nanti kita akan saksikan saja ke depannya ya. Dan setelah ini kita akan lihat bagaimana anak-anak SD ini memperebutkan 5 juta rupiah. Rupiah. Ya, tetap bersama kita di